Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kuratunisai dengan akhiran NIM 068. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu variasi pembelajaran mengajar yang bisa kita praktekkan di sekolah, sekaligus menjadi syarat penilaian UTS mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Bapak Khairul Wafa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. A few moments later. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana, masih semangat gak hari ini? Oke, coba kita tes semangatnya ya. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my student, good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm great. Good morning my student, good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Nah, udah pada semangat kan ya pastinya? Oke, jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke? Jadi kita hari ini belajar apa ya Bu Guru? Kita hari ini akan belajar mengenai perputaran air. Maksudnya gimana ya? Oke, sekarang coba Bu Guru tanya dulu. Ada yang tahu apa itu air? Ayo, coba jawab ya. Jadi, air itu adalah cairan yang menjadi sumber kehidupan kita. Maksudnya gimana ya Bu? Jadi air itu menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari kita, di mana kita menggunakan untuk minum, mandi, mencuci piring, dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa ya Bu yang dimaksud dengan siklus perputaran air? Jadi siklus perputaran air itu adalah siklus atau suatu proses di mana air berpindah dari atmosfer, dari langit, kemudian turun menjadi hujan, kemudian masuk ke dalam tanah dan berakhir di lautan. Jadi air yang kita minum sehari-hari, air yang kita gunakan sehari-hari itu terus menjadi baru. Jadi kita nggak pernah ya pakai air bekas ataupun air kotoran kita sendiri, karena air itu kemudian akan diproses oleh bumi ini menjadi sesuatu yang baru dan bisa kita gunakan lagi. Nah, selanjutnya bagaimana ya Bu siklus perputaran air itu? Jadi siklus perputaran air yang pertama disebut siklus evaporasi, di mana itu adalah sebuah proses air menguap dari air laut, menguap menuju ke atmosfer dibantu oleh pencahayaan sinar matahari sehingga air tersebut berubah menjadi uap. Lalu kemudian setelah menjadi uap, air tersebut melalui proses yang dinamakan kondensasi, di mana uap tersebut berkumpul dan menggumpal menjadi sebuah kesatuan yang biasa kita sebut awan. Jadi proses air yang pertama yaitu menguap, kemudian menuju ke atmosfer, lalu menggumpal menjadi sebuah awan. Nah, lalu kemudian setelah melalui proses kondensasi, uap air yang telah membentuk awan tersebut akan melewati proses yang biasa disebut dengan presitipasi, yaitu di mana uap air tersebut berubah menjadi kristal es. Kok bisa begitu ya Bu? Karena di atmosfer suhu akan berubah menjadi sangat dingin. Hal itu memicu
pembekuan yang terjadi di atas, kemudian kristal es tersebut akan jatuh ke bumi. Nah, ketika proses jatuh ke bumi, kan di bumi panas, otomatis kristal es tersebut menjadi sebuah air atau biasa kita sebut dengan istilah hujan. Nah, kemudian proses yang terakhir yaitu kita sebut proses infiltrasi, di mana air hujan tersebut akan diserap oleh bumi dan kemudian akan dialirkan lagi ke lautan. Jadi, perputaran itu akan selalu terjadi, otomatis air yang kita minum, air yang kita gunakan adalah air yang memang benar-benar murni dan selalu baru. Gimana? Sudah paham apa belum dengan penjelasannya? Nah, sebelum pembelajarannya Ibu tutup, Ibu ada satu lagu untuk memudahkan anak-anak belajar di rumah tentang perputaran siklus air. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, sekarang kita nyanyi lagu siklus air bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah kondensasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Yeay. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later.